Salah satu peristiwa penting dalam perjalanan sejarah Minahasa ialah pada tahun 1856, di mana saat itu Minahasa dibagi dalam 5 afdeling, yaitu Manado, Kema, Tondano, Amurang, dan Belang. Masing-masing afdeling dipimpin oleh seorang controller. Controller adalah sebuah jabatan pemerintahan yang pernah ada di Indonesia pada zaman Hindia Belanda. Dalam penyelenggaraannya, dibentuk sebuah jabatan fungsional di antara pemerintah Belanda dan orang pribumi yang hanya bisa dijabat oleh orang Belanda. Di masing-masing kabupaten diangkat seorang pejabat sebagai controller. Dalam arti lain, controller merupakan jabatan yang setara dengan bupati. Tahun 1876, Menir Hendrikus Haga diangkat menjadi controller afdeling wilayah Kema menggantikan pejabat sebelumnya, yaitu Menir Hemi. Setelah sukses menjalankan program blasting dan irradiance di tanah Jawa, Belanda memutuskan untuk menerapkan aturan ini di tanah Minahasa. Belakangan diketahui bahwa Menir Hendrikus Haga memiliki pengalaman dari Jawa dalam bidang blasting atau pajak dan irradiance atau kerja rodi. Penerapan aturan blasting dan irradiance di tanah Minahasa secara terang-terangan mendapatkan protes dari banyak pihak di Minahasa. Warga menolak dengan alasan bahwa negeri Minahasa telah banyak berjasa terhadap pihak Belanda dalam berbagai hal. Zakarias ialah salah seorang yang menolak keras aturan tersebut. Dia ialah seorang warga keturunan Eropa dan Minahasa. Zakarias adalah cicit dari Menir van Salazar asal Eropa yang menikah dengan wanita Minahasa bernama Alaida Pinangkaan. Zakarias memiliki nama lengkap Hendrikus Zakarias Salasa. Dia adalah mantan pasukan Skuterik. Skuterik merupakan pasukan bantuan untuk Belanda. Divisi Skuterik Minahasa dibubarkan oleh Belanda pada tahun 1878. Mendapatkan penolakan berulang-ulang terkait pajak dan kerja rodi membuat Menir Haga sering bertindak kasar terhadap warga afdeling Kema. Kemarahan Menir Haga memuncak. Pada tanggal 29 September tahun 1879 dia membawa beberapa pengawal mendatangi rumah kediaman Zakarias. Menir Haga yang tiba siang itu menemukan bahwa Zakarias sedang makan bersama dua saudaranya, yaitu Peter dan Abraham. Melihat kehadiran Menir Haga, Zakarias segera berdiri sambil menarik kursi dengan nada santun berkata, "Silahkan duduk Menir. Mohon maaf, izinkan saya selesaikan makan siang barulah kita lanjut bicara." Menir Haga yang saat itu dalam kondisi marah besar menolak untuk duduk sambil berkata, "Kamu harus ikut kerja rodi dan membayar pajak." Zakarias yang sejak awal menolak aturan baru tersebut tetap pada pendiriannya sambil berkata, "Lebih baik Menir menembak mati saya, biarpun senjata di kepala, saya tidak akan ikut aturan tersebut," tegasnya menolak. Dengan nada emosi Menir Haga berteriak, "Suka atau tidak dengan aturan baru, kau harus ikut," sambil paksa menarik lengan Zakarias. Zakarias yang memiliki keahlian sebagai pasukan Skuterik dengan tangkas melepaskan genggaman Menir Haga dan segera mengambil sebilah parang yang diselip di pintu kemudian balik menyerang Menir Haga. Pengawal Menir Haga saat itu tidak bisa berbuat banyak untuk melindungi tuannya karena mereka tahu Zakarias memiliki keahlian khusus. Menir Haga yang menderita beberapa luka pada bagian tubuh dengan leher yang nyaris putus tidak bisa diselamatkan. Berita meninggalnya Menir Haga tersebar cepat ke seluruh afdeling Minahasa. Jenazah Menir Haga dimakamkan keesokan sore di Kema. Tak berselang lama, pasukan afdeling Kema digabung dengan pasukan benteng Nieuwi Amsterdam Manado segera melakukan penyisiran untuk mencari Zakarias. Zakarias yang berhasil ditangkap dengan mudahnya bisa meloloskan diri. Sekalipun kebal terhadap berbagai senjata dan bisa menghilang, Zakarias tidak melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda yang saat itu mengejarnya. Aksi Zakarias yang sulit ditangkap membuat pasukan Belanda kewalahan. Pasukan Belanda akhirnya melakukan tindakan intimidasi disertai penangkapan terhadap keluarga Zakarias yang berada di Kema. Beberapa anggota keluarga Zakarias ada yang melarikan diri ke wilayah Maluku dan sebagian anggota keluarganya mengganti identitas marga dari Salasa menjadi Alkasa.
Mendengar kabar bahwa keluarganya diancam, Zacharias menyerahkan diri dengan syarat agar pihak Belanda membebaskan keluarganya yang ditangkap karena dialah yang paling bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Putusan eksekusi gantung Zacharias muncul beberapa bulan setelah dia menjalani hukuman dalam penjara. Dalam penjara, Zacharias sangat tenang dan menjaga sikapnya baik terhadap sipir maupun sesama tahanan lain. Permohonan keringanan hukuman terhadap Zacharias berdatangan dari beberapa wilayah di Minahasa. Dalam permohonan gerasi tersebut mereka menyampaikan agar pemerintah Belanda meringankan hukuman terhadap Zacharias karena dia, kakaknya, dan ayahnya pernah berjasa terhadap pemerintah Belanda sebagai mantan pasukan Skuteri. Sangat disesalkan, permohonan gerasi tersebut ditolak oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Menjelang eksekusinya, Zacharias didoakan oleh seorang pendeta yang datang menjenguknya. Pada waktu yang bersamaan, Zacharias juga berpesan kepada petugas pengadilan di Manado supaya tidak memberi kabar kepada pihak keluarganya agar tidak menimbulkan perasaan duka. Hari Rabu tanggal 18 Februari tahun 1881, Zacharias tanpa rasa takut menaiki tangga tiang gantung. Sambil mengalungkan tali di lehernya, Zacharias melepaskan senyuman hingga nafas terakhirnya. Beberapa orang yang menyaksikan peristiwa tersebut merasa terharu dan meneteskan air mata. Jasad Zacharias tidak diserahkan ke pihak keluarga dan dikuburkan secara diam-diam oleh pemerintah Belanda. Aksi heroik Zacharias membakar semangat warga lainnya untuk berjuang menolak aturan kerja rodi dan wajib pajak. Sesudah peristiwa tersebut terjadi gejolak serupa di wilayah lain seperti di Tondano dan di Likupang. Ditelisik dari berbagai sumber sejarah peradaban dari masa ke masa, kerja rodi dan kewajiban membayar pajak di era kolonial merupakan tindakan yang keliru karena aturan tersebut hanya menguntungkan salah satu pihak dan menyengsarakan pihak lainnya. Kita sekarang berada di lokasi kuburan Kemah 2 Kampung Tua, di mana di sini juga merupakan kuburan-kuburan tua dan dimakamkan salah satu konterlur yang ada di Kemah, konterlur Haga. Kemudian dia meninggal di Kemah dan dikuburkan di sini. Dan beliau ini sebagai konterlur yang menerapkan kerja paksa Herendins pada tahun 1856, kemudian 1879 datang di Kemah, kemudian juga sempat memaksa seorang yang di Kemah ini yang bernama Hendrikus Zacharias untuk membayar belasteng dan kerja paksa. Dan kemudian terjadi semacam tarik urat sehingga terjadilah peristiwa Hendrikus Zacharias mengambil parang, kemudian membunuh konterlur Haga ini sehingga lehernya hampir putus. Dan Hendrikus Zacharias itu adalah kebetulan masih keturunan orang Borgo dan kawin dengan wanita Minahasa yang bernama Arlinda Pinangkahan. Dan hari ini merupakan peringatan ke 134 tahun terjadinya peristiwa ini, pembunuhan di Kemah, pembunuhan konterlur Haga ini. Sehingga inilah momen yang paling penting kita dapat memperingati bagaimana peristiwa heroik rakyat Kemah dalam rangka melawan penjajah Belanda.